Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawo Yantu Wiswata. Umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Igede Adiputra Dwipayana dalam video bimbingan penyuluh channel YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Umat sedharma yang berbahagia, adapun Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tentang implementasi dari Tatuam Asi. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang Tatuam Asi, pasti umat sedharma telah mengetahui bahwasanya Tatuam Asi merupakan suatu istilah yang sangat sering kita dengarkan. Entah itu dari kita duduk di bangku sekolah dasar, hingga kita berada di perguruan tinggi, bahkan ketika kita berada di lingkungan masyarakat sekalipun, Tatuam Asi itu sangat sering kita dengarkan dan sering kita gunakan istilahnya. Tatuam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sungguh pengertian atau definisi yang sangat-sangat sederhana. Kalimat yang sangat indah untuk kita dengarkan dan begitu indah pula ketika kita mengucapkan. Akan tetapi umat sedharma yang berbahagia, sangat sulit bagi kita untuk mengimplementasikan dan menerapkan ajaran Tatuam Asi di dalam kehidupan keseharian. Mengapa demikian umat sedharma yang berbahagia? Hal ini dikarenakan karena kurangnya pemahaman dan kesungguhan kita di dalam mengaplikasikan dan menerapkan ajaran Tatuam Asi di dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang Tatuam Asi umat sedharma yang berbahagia, di mana ketika Tatuam Asi itu dilaksanakan, kita mampu membuat orang lain merasa senang, mampu membuat orang lain merasa bahagia. Di situ pun sama saja artinya kita membuat diri sendiri berbahagia. Begitu pula sebaliknya umat sedharma yang berbahagia, ketika kita menyakiti orang lain, itu sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Hal tersebut selaras dan sama seperti apa yang tertuang di dalam Kekawin Arjuna Wiwaha. Dijelaskan sebagai berikut. Siapa karitan temu ngayu masa dana saruayu niat kata maning alam masa dana sarwa alam, yang artinya siapapun yang memperoleh kerahayuan atau kebahagiaan tentunya didasari atas perilaku atau perbuatan yang baik. Begitu pula sebaliknya, siapapun yang di dalam kehidupannya melakukan perbuatan yang tidak baik akan mendapat ketidakbaikan atau kesengsaraan. Umat sedharma yang berbahagia, apapun perilaku atau karma yang kita perbuat di dunia ini, baik itu karma baik ataupun karma yang tidak baik, akan mendapatkan pahala atau hasil. Kita sebagai umat Hindu meyakini akan adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik pula. Dan ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka yang kita peroleh adalah sesuatu yang baik pula. Demikian halnya dijelaskan di dalam Kitab Sarasa Muscaya, Sloka 136, dijelaskan sebagai berikut. Apa nikang uang kahat dari murid? Apa nimitaning pangilangaken prananing iku? Tatan harimbawo kedeni. Ikang sanukan neriawaknya.
Yaitu angen-angenannya. Artinya umat Dharma yang berbahagia. Apabila seseorang sayang akan hidupnya, apalah sebabnya ia menghilangkan kehidupan orang lain. Hal tersebut janganlah sekali-sekali menggunakan tolak ukur diri sendiri. Segala sesuatu yang berkaitan tentang kesenangan dirinya, hendaknya itulah yang dicita-citakan kepada orang lain. Umat sedharma yang berbahagia, seperti apa yang telah dijelaskan di dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 136 tadi, bahwasanya hal tersebut memiliki pengertian yang sama dengan konsep Tatuam Asi. Ketika kita mewujudkan atau membentuk kesenangan atau kebahagiaan bagi diri sendiri, hendaknya hal tersebut harus bisa kita lakukan terhadap orang lain. Itu sama saja ketika kita mau berbagi kepada orang lain, di mana kita berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal yang baik dan membuat orang lain merasa bahagia. Tentunya ketika orang lain merasa bahagia, keharmonisan, kerukunan, dan keselarasan dapat terbentuk dengan baik. Jangan sebaliknya, umat sedharma yang berbahagia, kita ingin membuat orang lain merasa kecewa, jatuh, apalagi membuat orang tersebut merasa tersakiti. Hal tersebut sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran agama kita. Seperti apa yang sering kita lihat terjadi di dalam kehidupan atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Sekarang kita banyak melihat bahwasanya banyak sekali orang yang dengan secara cepat ingin mendapatkan kebahagiaan, yang melakukan segala cara, entah itu dengan melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti dan merugikan orang lain. Memang dia dengan mudah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Akan tetapi setelah itu apa yang terjadi? Ia akan merasa sangat terpukul dan merasa sangat kecewa. Dan dia merasa atau dibayangi oleh rasa bersalah telah melakukan hal tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, kita kembali lagi dengan konsep Tatuam Asi. Tatuam Asi mengajarkan kita bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan ciptaan dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki tripramana, bayu, sabda, dan idap, yang merupakan kelebihan kita dari makhluk yang lain. Hendaknya dengan idap, dengan pikiran, kita mampu menerapkan, mengimplementasikan secara maksimal ajaran dari Tatuam Asi. Kita mengingat bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau sesuatu yang diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa, baik itu manusia, binatang maupun ia memiliki jiwa yang berasal dari unsur yang sama. Dia memiliki esensi yang sama, yaitu berasal dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Oleh karena itu, hendaknya kita harus bisa menghormati mereka. Lalu, bagaimana tentang implementasi atau bagaimana tentang konsep Tatuam Asi itu direalisasikan? Tentunya Tatuam Asi kita realisasikan kepada siapa saja, baik itu pada manusia, baik itu pada binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita harus mampu melaksanakan atau menerapkan konsep Tatuam Asi tersebut. Ketika kita sudah mampu merealisasikan, mengaktualisasikan ajaran Tatuam Asi, secara tidak langsung kita telah mengimplementasikan ajaran-ajaran Weda dan sekaligus meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Ketika yang lain sudah mampu dan kita semua mampu menerapkan, mengimplementasikan ajaran Tatuam Asi, tentunya keseimbangan, keharmonisan, kerukunan antar sesama akan dapat terwujud.
Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi dapat saya sampaikan Dharmawacana mengenai implementasi ajaran Tatuang Asih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat kita jadikan cerminan dan dapat kita jadikan suatu pelajaran demi terciptanya kehidupan yang rukun dan keharmonisan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini terdapat kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati, dan sebagai penutup saya akhiri Dharmawacana ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.